Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kisah HMC akan menjadi channel podcast di mana kita akan mengundang teman-teman bintang tamu untuk ngobrol tentang kisah-kisah mualaf, kisah-kisah hijrah ataupun perjalanan dari para pendebat, baik itu yang mewakili Kristen maupun Islam tentunya ya. Jadi kita akan tanya sudut pandang kenapa mereka mau berdebat, kenapa mereka mau ikut terjun di ranah yang sebenarnya penuh dengan pro kontra ini. Itu kalau yang berdebat. Begitu juga dengan kisah-kisah yang menguatkan iman, contoh kisah hijrah dari saudara-saudara kita yang sebelumnya mungkin hidupnya kacau balau dan memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu akan kita hadirkan di channel ini ya. Jadi jangan lupa subscribe dan didukung teman-teman supaya kami bahagia ya, supaya apa yang kami lakukan bisa bermanfaat dan tentunya kita akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru. Oke, di kesempatan ini saya sudah ada bersama Bang Luga Tambunan dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar siapa Bang Luga, karena kalau teman-teman yang nonton channel Kisah HMC tentunya ini kebanyakan dari nonton diskusi atau debat lintas iman, dan rata-rata semua sudah kenal dengan Bang Luga ya. Bang Luga ini adalah pendebat senior yang sudah ya benar-benar malang melintang di dunia debat lintas agama dan juga viral ya karena pengakuannya sebagai seorang nabi. Gimana kabarnya Bang Luga? Udah lemas nih? Enggak, masih tetap semangat lah. Tetap semangat? Iya lah. Oke, masih tetap semangat ya. Ini semua kita udah malam sekali teman-teman ya. Udah malam, kita habis keliling-keliling ya, jadi kita baru konten lagi. Jadi memang agak lemas, jadi harap dimaklumi ya. Oke, kita akan ngobrol apa nih Bang Luga? Kita akan ngobrol tentang beberapa hal yang sedang viral dan saya ingin nanyakan pendapat Bang Luga ya, karena sebagai seorang pendebat senior ya, bagaimana nih pandangan Bang Luga dengan berita-berita yang viral belakangan ini? Ya, contohnya seperti Kristen progresif yang dipopulerkan oleh Brian Siawarta. Ya, menurut Bang Luga nih, Kristen progresif itu apa sih? Ya, Kristen progresif itu adalah kekristenan yang mengakui bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, ya kan? Jadi tanpa mengakui Yesus, tanpa mengakui penebusan, mereka percaya bahwa mereka itu bisa diselamatkan berdasarkan ada penglihatan katanya dari Chigi Van. Sementara yang si Brian Siwarta ini pun sudah menyerah. Dia kan minta dukungan sama Katolik kan waktu itu. Gimana Pak Pastor? Dan lucunya pihak Katolik pun mengiyakan bahwa memang keselamatan ada di luar gereja. Nah, ini sebenarnya bukan perbuatan Roh Kudus, tapi menurut saya ini adalah suatu pekerjaan iblis sih menurut saya. Karena dia mengabaikan karya terbesar. Karya terbesar Tuhan bukan menjadikan langit dan bumi. Bagi dia tinggal ngeludah sekali jadi itu langit dan bumi. Yang paling besar, karya yang terbesar itu, karya yang paling sulit dari Tuhan semesta alam adalah ketika dia mati di kayu salib. Oke. Jadi bagi Tuhan pun ada yang sulit? Ada yang sulit. Bagi Tuhan? Bagi Tuhan ada yang sulit. Oh, bagi Tuhan pun ada yang gampang, ada yang sulit? Menjadikan langit dan bumi, dia cuma ngomong, jadilah, jadi. Jadilah bintang, jadi. Manusia ditiupin sekali, jadi. Tapi yang paling berat buat Tuhan adalah ketika dia harus mati. Nah, itu paling berat. Karena harus mati? Kalau lo ngomong enak gak? Tinggal ngomong aja enak kan? Tergantung ngomong apa Bang? Ya misalnya lo ngomong aja, gue mau makan, gue mau minum, gue mau... Asal ngomong gampang Bang. Ya, iya, kalau diskusi yang menggunakan akal, ya nggak segampang itu Bang. Iya, artinya kan kalau bagi Tuhan kan sekali ngomong kan, apa Tuhan harus pakai tenaga dalam kan? Oke, artinya saking sulitnya nggak bisa diulangi gitu. Nah itu makanya salib itu karya yang terbesar. Jadi kalau ada yang tidak meniadakan salib hanya perbuatan baik, menurut saya udah Lucifer sekali. Lucifer. Iya. Jadi menurut Bang Luga ajaran Brian Siawarta Kristen progresif itu Lucifer. Makanya si Brian ini, apalagi saya lihat ya kan ajaran-ajaran dia juga, dia menolak persepuluhan. Sementara pendukungnya Chigi Van juga menerima persepuluhan. Jadi di antara Kristen progresif ini juga baku hantam. Yang satu menerima persepuluhan. Jadi dari situ aku tahu, ini orang ngaco. Jadi suka-sukanya dia bikin ajaran gitu loh. Makanya perlu saya
ketika kita mengajar itu perlu penglihatan. Ingat, penglihatan itu bukan halu. Kalau kita nggak dapat penglihatan, terus kita mau informasi dari mana? Ujung-ujungnya orang buka-buka Alkitab nafsirin seenaknya. Kalau penglihatan masih dibilang halu, terus lu mau dapat kepastian dari siapa? Iya kan? Makanya, nah lucunya juga para pendeta-pendeta ini sok-sok menghakimi si Warta, tapi sebenarnya ya yang menghakimi sama yang dihakimi juga sama-sama ke neraka menurut gua. Sama-sama sesat. Iya, makanya tergantung pendetanya siapa dulu nih kan. Kalau Mel Atok, lu bilang tadi, oh gua nggak kenal lu gaya, lu aja juga menghina bahasa lo di mata gua juga lu bukan siapa-siapa. Loh kan dia nggak kenal Bang Luga ya, mungkin karena dia nggak ngikut debat Bang. Ya kan, Anda tersinggung kalau Mel Atok nggak kenal Bang Luga? artinya begini, seorang pendeta itu jangan asal ngomong, karena dia juga sudah mulai masuk ranah-ranah debat. Ketika kita masuk ranah-ranah debat, kita nggak main asal-asal main. Harus belajar dulu siapa seniornya gitu. Ya iya dong. Sekarang ketika lo masuk ke ranah debat, jatuhnya kayak Ferdinand Hutahayan. Masuk sekali dihantam sekali udah gak kelihatan lagi sampai hari ini. Jangan seperti itu, ya kan? Ada Yahya Walun ditantang, ntar dihajar udah nggak nongol lagi. Nah, gua nggak mau orang ketika dia mau masuk ranah debat, dia nggak ngikutin dulu, dia nggak Sejarahnya. Iya, artinya siapa dia penguasanya harus gitu. tahu Siapa preman setempatnya gitu. Iya, iya dong. Maka kalau main asal-asal masuk aja kan, kita kan ngeliat, emang lo gaya debat tuh mau gimana sih? Mau bikin gaya khotbah kayak di gereja, main teriak-teriak dong? Nggak bisa gitu loh. Harus tahu, nanti lo diinjak-injak sama musuh. Artinya menurut Bang Luga, pendeta Mel Atok nih ya, dengar ya, kalau pendeta Mel Atok ingin belajar debat atau ingin terjun dunia debat, ini harus lapor dulu sama Bang Luga. Gitu Ya Bang. harusnya gini loh, sama seperti misalnya giliran kita misalnya mau ngomong sama pendeta, kan mereka harus ngomong juga, oh kamu harus ada izin dari sinode, kamu di bawah naungan gereja mana, kan itu kan bahasa mereka ke kita. Betul. Nah bahasa kita juga kadang-kadang sama. Lo kalau mau debat, ya lo tanya dulu apa yang mau lo pukul, izin dulu sama kita, benar nggak pukulan lo benar, jangan lo pukul malah merugikan kekristenan gitu loh. Ntar tiba-tiba lo dilapor polisi, ujung-ujungnya minta maaf, kan gitu. Harus tahu, jangan asal selonong boy. Dan dia pun orang yang selalu menghina bahasa roh. Tunggu lo, Mel Atok nggak pernah menghina bahasa Oh, lo. ada videonya, dia hina-hina habis itu, gue pernah nonton. Iya, dia hina nggak salah kok Philip. Bukan hina sih, dia bilang tuh salah. Bukan, dia hina, dia bilang, papa, apa kamu kenapa papa mama. Gue bilang ini orang. Ini kok kayaknya jadi bahas Mel Atok nih. Tadi kita bahas Brian Sewarta nih. Gak apa-apa, itu yang menasihati sama yang dinasihati ya sama-sama orang stres sebenarnya menurut gua. Oh. Jadi apa gunanya nasihatin Brian Siwarta kan masih orang baru. Walaupun dia sesat, ya artinya lu nggak usah sok menghakimi orang. Ya intinya dia juga sama-sama sesat. Lu sama dia sama-sama sesat bagi gua. Gitu. Si Brian juga sesat karena dia udah meniadakan salib kan. Salib itu karya terbesar. Lebih gampang menjadikan langit dan bumi daripada mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu paling sulit bagi Tuhan. Paling sulit. Makanya nggak ada Tuhan yang mau mati kan. Tuhan kan ngumpet semua di surga kan. Kapan Tuhan, kapan kau turun? Saya nggak mau. Masalahnya ntar saya nggak mau disalib, nggak mau lapar pula. Nah, makanya Tuhan tuh cari aman semua. Nah ini kita pilih Yesus, Tuhan yang memang mematikan. Bagi Tuhan ternyata ada yang sulit ya. Ini cukup Ada menarik. dong. Ini cukup menarik ya. Jadi Mencintai itu kan berat. Wih. Makanya Tuhan, ketika Tuhan ingin mendapatkan cinta manusia, dia bersusah payah nggak? Dia bersusah payah. Dikatakan Tuhan berkorban untuk dapat cinta manusia. yes. Bukan kita yang berkorban untuk dapat cinta Tuhan. Ya kan Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Wow. Iya, makanya Tuhan itu ketika aku seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, demikian pun Tuhan mempertahankan Sion. Itu kan suatu kerja benar-benar Tuhan serius. Makanya sampai ketika Yesus berdoa itu peluhnya itu sampai darah, artinya Yesus itu memperjuangkan keselamatan itu pakai darah, bukan pakai berfirmanlah jadi. Emang tukang sayur nggak jadi aja. Iya kan? Oke, kalau gitu Bang Luga. Oke. Kenapa Brian ngomong seperti itu? Dasarnya adalah kan Brian merasa ini Tuhan gimana nih? Masa ada orang baik hati, suka membantu orang lain? Ya, dia ambil contoh Habib Jafar. Orangnya baik, suka bantu orang. Masa dimasukin ke neraka tanpa ada reward perbuatan baiknya? Sebenarnya kalau mau dipikir, orang bisa berbuat baik itu hanya karena Roh Kudus. Kalau ada orang berbuat baik itu sebenarnya perlu dites. Misalnya nih, oh, saya berbuat baik, coba dulu tes dulu pinjam duitnya dia. Pasti Loh, jadi artinya gini. tunggu, masa menurut Bang Luga standar orang baik itu mau dipinjamin duitnya? Ketika Yesus kan bilang, ketika aku lapar,
kamu akan memberikan aku makanan. Ketika aku dalam kondisi telanjang, kamu akan Kasih barang pakaian. siapa. Nah, itu salah satu standar orang baik, dan menurut gua belum pernah ada orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus bisa melakukan itu. Kalaupun melakukan itu sebenarnya hatinya itu gak enak. Ibarat kata paksaan, hanya Roh Kudus lah yang bisa memampukan itu. Jadi orang-orang di luar Kristen yang buat baik itu menurut Bang Luka bukan tulus. Banyak orang baik, tetapi ketika nanti di satu titik dia akan kelihatan belangnya. Makanya Tuhan bilang kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kesalehan manusia seperti kain kotor. Karena kenapa? Jangankan lu, nenek moyang lu aja udah melawan Tuhan di Taman Eden. Itu nenek moyang lu, nah lu keturunannya. Jadi artinya tidak ada dasar sedikit pun untuk lo bisa berbuat baik secara sempurna. Tapi kalau hanya sekedar memberikan orang miskin, ya itu masih biasa. Tapi nanti akan ada masa pengujiannya. Dia di mana-mana bisa berbalik, bisa jadi brutal. Makanya hanya orang penuh Roh Kudus lah yang bisa benar-benar kebaikannya itu bisa dijamin. Tapi kalau orang hanya berbuat baik, gue punya banyak teman kok kelihatannya berbuat baik, pas kita main di rumahnya satu sama rumahnya keluar semua belangnya. Jadi menurut gue nggak ada orang yang bisa berbuat baik ketika dia penuh Roh Kudus. Nah disitulah. Oke, jadi kalau contoh nih yang kayak Habib Jafar tuh, apa rewardnya tuh bagi orang yang istilahnya oke, namanya manusia Ya, ada nggak ada sempurna. Ya mungkin dia ada jahat, betul. dia ada jahat, tapi kan dia juga bantuin orang banyak nih. Apa Tapi rewardnya? setidaknya Habib Jafar ini, kalaupun dia masuk di neraka, ada neraka yang siksaannya nggak terlalu brutal. Oh, Kita nggak tahu ketika dia pas matinya, dia ngomong, Tuhan Yesus maafin saya. enggak, buktinya dikubur secara Islam. Iya, kan dikubur secara Islam. Tapi Iya, tapi kita nggak tahu pernah. matinya. Iya, Katakanlah dulu contoh. imannya kuat kok. Jangan kita tuduh nanti bahaya, nanti kita dituntut sama keluarganya. Ini imannya kuat. Kalau seandainya Gus Dur tetap Gus Dur banyak buat baik. Oke, nih. banyak berbuat baik. Kan gue udah bilang, firman Tuhan berkata jelas, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Jadi Nggak ada nilai. iya, jadi kebaikan manusia itu sebenarnya kebaikan yang benar tuh begini. Tuhan berikan gue kekuatan dan kemampuan supaya gue bisa berbuat baik. Itu kan kerendahan hati namanya. Tapi Tuhan siapa sih? Gue bisa berbuat baik. Itu kejahatan di mata Tuhan. Kalau umat Muslim nggak pernah gitu. Umat Muslim tuh kalau membantu orangnya lillahi ta'ala semua. Niatnya lillahi ta'ala selalu. Ya, tapi perbedaannya adalah lo lillahi ta'ala, kita ala Roh Kudus yang memenuhi kita. Nah, itulah bedanya gue sama lo. Gue ada Roh Kudus, lo nggak punya. Nah, ketika Artinya nggak ada reward sama sekali orang yang buat baik itu, nggak ada nilai. setidaknya lo dihukum yang nggak brutal banget. Oh, neraka level 1 gitu. Ya, kan neraka itu juga ada levelnya kan. Agak panas, terlalu panas, sangat panas, brutal panas, gila gitu loh. Jadi kalau misalnya lo hanya sekedar tidak percaya Yesus tapi lo berbuat baik, ya lo akan masuk neraka, tetapi ya setidaknya siksanya ya tetap api-api juga gitu loh. Loh, tapi kayak gini contoh. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus karena tidak pernah belajar, contoh. Kan banyak. Kita walaupun sekarang udah internet udah canggih, tapi kan ada orang cuman tahu agama orang lain itu sekedar tahu, tapi dia nggak pernah perdalam, nggak pernah belajar, dan nggak pernah diajari. Kita nggak usah susah-susah lah, contoh gini lah. Orang-orang yang ada di Amerika, dia tahu Kristen, karena dia Kristen. Tapi dia tahu Islam tuh jelek-jeleknya, dibilang teroris lah, yang ngebom World Trade Center lah, kan begitu, yang jelek-jeleknya. Tapi mereka nggak pernah pelajari. Begitu juga mungkin orang-orang yang ada di beberapa negara Arab atau di pedalamannya. Ya mereka cuma tahu Kristen itu adalah agama yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi mereka nggak tahu ajarannya seperti apa. Itu gimana tuh? Masuk neraka juga? Gini, Yesus pernah ngomong ke kita, Ke kita itu siapa? ke para nabi. Ke para nabi, termasuk Bang Luga. Ya. Oke. Jadi sebenarnya setiap manusia ini sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil. Jadi Tuhan itu juga tahu. Makanya Tuhan bilang, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Itu ayat sisipan, Bang. Enggak dong. Anak lagu itu nggak Kalau ada. lo ingin mengatakan itu ayat tambahan, lo buktikan dulu mujizat lo bangkit dari kematian. Kalau lo belum bisa tunjukin itu, siapa lo gitu lo? Lo siapa? Bang Luga udah bangkit dari kematian. Apanya? Bang Luga. Kan gua kan berpegang kepada kebangkitan Yesus. Nah lo yang ngejamin lo siapa ngomong gitu?
siapa yang tahu Yesus beneran bangkit atau enggak? Ya, masalah Oke, kita nggak usah bahas itu Iya. lah, Bang. Ini kok jadi bahas teologi. Kita bahas kembali ke Brian Siawarta deh. Iya. Ya, Brian Siawarta. Jadi Jadi setiap manusia itu sudah diberikan oleh Yesus kesempatan, baik itu sekalipun dalam seumur hidupnya, tapi sudah diberikan kesempatan. Oke. Atau misalnya dia mimpi, atau misalnya dia pas lagi jalan-jalan ke kota, dia ketemu pendeta, atau pas dia punya pacar. Jadi setiap manusia di muka bumi ini tidak ada suatu kesempatan yang tidak diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika nanti Tuhan datang, Tuhan sudah tidak punya alasan lagi. Ya memang lo udah kasih kesempatan untuk mendengarkan Injil, kenapa lo nggak percaya? Nah setiap orang yang tidak percaya itu Tuhan bilang binasa. Oke, tapi Brian Siawarta ini agak seru, Bang. Ajarannya ini kan banyak diterima juga oleh orang-orang ya. Bahkan kita lihat terjadi kebangkitan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Brian Siawarta ini. Karena dianggap gini, Ya. ini lebih masuk di akal. Lebih masuk di akal, apalagi ada statement dia bahwa Bible itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang dan terbukti memang ada kontradiksi. Yang kontradiksi di mana? Banyak lah, kalau lu nonton dari BOB, Kododi kan ada jabarkan. Dan salah satu yang diambil contoh oleh Brian Siawarta adalah bagaimana mungkin ya di satu sisi Tuhan bilang nggak boleh poligami, sedangkan nabi-nabi, orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan itu poligami. Contohnya Oke, Abraham. Gue jawab itu ya. Ya. Gue jawab itu. Jadi biar si Brian. Brian dan pasukannya ini, karena gue lihat pasukannya si Brian ini juga orang-orang yang nggak jelas, ateis, agnostik, Coki Pardede, Onat, itu kan semua nggak manusia nggak punya iman sebenarnya. Enggak lah, kalau lihat Masuk KTP-nya lagi- Kristen. Iya, KTP-nya Kristen, tapi ngakunya ateis. Ngakunya. Coki Pardede, masuk lagi si Onat, yang Katolik. Jadi sama-sama orang sakit saling menasihatin gitu loh kan. Yang orang buta nuntun orang buta gitu. Jadi orang buta tuntun orang buta, ya karena temannya ya, jadi mau aja dituntun. Padahal mereka dua-duanya masuk lubang. Nah, dia bilang begini, kontradiksi. Tuhan melarang poligami, ya kan Yesus bilang jangan bercerai. Tapi kok Tuhan mengizinkan poligami? Ketika di zaman Abraham, Tuhan kan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan kasih kamu anak. Artinya melalui si Sarah. Secara tidak langsung Tuhan itu sudah melarang, udah gue kasih lo anak. Gitu. Tapi karena si Sarah tidak sabar, si Abraham juga nggak sabar, dia langgar itu firman Tuhan. Akhirnya dia poligami kan. Kok nggak dihajar? Kalau memang nggak suka Tuhan, dihajar dong. Tuhan itu akan menghajar, makanya Tuhan bilang ketika si Sarah sudah si Hagar sudah hamil, Tuhan bilang usirlah dia. Itu kemarahan Tuhan. Loh, itu bukan kemarahan Tuhan yang suruh ngusir si Sarah. Si Sarah yang suruh ngusir, si Abraham nahan. Tuhan negur si Abraham, apa yang diomongin bini lu lakukan, kata Tuhan, karena Tuhan nggak suka poligami. Tapi Tuhan waktu itu ngomongnya masih halus, karena si Abraham ini kan baru mengenal Tuhan. Loh, kok baru mengenal? Udah lama loh tuh. Iya, artinya di zaman Abraham itu Tuhan itu kan menasihati orang, ada hukum-hukumnya, itu ada timingnya. Tetapi setidaknya Tuhan bertindak bahwa dia tidak suka poligami, ya. Siapapun, misalnya si Yakub. Tapi kok nggak dikasih aturan, tidak boleh poligami, kalau nggak mampus kalian gitu. Sebentar. Kan Tuhan biasa gitu, ngasih aturan. Iya sebentar, kan aturan itu kan datang turun di zaman Musa. Iya kan, tetap Nggak ada, Musa ada, boleh cerai kok. Zaman Musa boleh cerai. karena ketegaran hatimu, kata Yesus. Iya, Jadi intinya begitu. kata Yesus, bukan kata Allah Bapa. Intinya anak yang lahir dari poligami itu Tuhan bilang kan, akan lahir seperti Keledai liar. keledai liar dan tiap-tiap orang akan melahir. Artinya Tuhan gak suka gitu loh. Jadi ketidaksukaan ini udah bisa jadi salah satu contoh ya, kalau Tuhan gak suka kenapa harus kita melakukan gitu loh. Memang ajaran yang sakral. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada Tuhan kalian loh, kalau nggak ada poligami itu. Semua manusia udah berdosa. Dengan artinya dengan kondisi manusia berdosa, Tuhan tetap mau mengasihi kita gitu loh. Jadi bukan karena poligami Tuhan nggak mengasihi kita, walaupun kita Bukan. berdosa. Kalau nggak ada poligami, nggak ada Tuhan Ya, kalian. Tuhan bisa pakai yang lain. Loh, nggak pakai Yesus artinya, pakai orang lain. Jadi artinya ketika lo berdosa bukan berarti Tuhan langsung benci sama lo akan tetap dipakai. Tetapi bukan berarti dia mengizinkan poligami itu, kan Yesus sendiri kan bilang. Kan Barang siapa- sesuatu yang nggak diizinkan selalu dikasih aturan. Iya, tapi kan Tuhan juga punya timing. Kan di perjanjian lama juga kan sudah dibilang, janganlah, kan di jalan perjanjian lama kan sudah dibilang, janganlah engkau apa tuh ya? Ribka sama Yakub. Janganlah engkau menikah dengan perempuan asing. Artinya Tuhan nggak suka kalau lu- Rasis tuh Tuhannya. Apanya? Rasis, nggak kasih sama orang asing. Sekarang gini, Orang asing tuh bukan ciptaan lu Tuhan. menyembah Tuhan, tapi orang asing ini dia nggak mau nyembah Tuhan. Kan bisa diajak. Kalau mau, kalau enggak,
Iya, cari yang mau diajak. Ya iya, makanya cari yang mau diajak. Makanya Tuhan bilang. Nggak ada, Tuhannya nggak pernah bilang gitu. Cari yang mau diajak, nggak ada, nggak boleh sama orang asing. Semua orang asing. Tuhan sudah bilang ketika Abraham mensuruh cari istri, kan Abraham bilang, jangan coba-coba engkau bawa anakku dari. Iya betul. Kenapa? Artinya, Kalau memang diperbolehkan gini, ini kontradiksi dengan amanat agung dong. Amanat agung sebarkan seluruh. Artinya kan apa? Orang-orang yang di luar Israel itu dianggap sebagai anak Tuhan juga kan sejak amanat agung. Betul. Tapi sebelumnya enggak kan? Seakan-akan orang-orang di luar Israel tuh kayak ya, kunarion panggilannya. Kunarion yaitu anjing kan. Nah itu gimana tuh? Kok rasis sekali Tuhan kalian? ya Tuhan itu gini, ketika lo mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi lo. Tapi kalau tiap hari lo maki-maki Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengasihi lo? Tiap hari lo maki-maki Tuhan. Orang asing ini maki Tuhan memangnya? Lah mereka aja jelas-jelasan bersundal dengan berhala-berhala lain, itu menyakitkan hati Tuhan. Oke, kalau ya mereka tuh menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain karena pilihan. Tapi kan banyak orang dari lahir kecil cuma tahu Tuhannya ini, nggak pernah diajarkan Tuhan yang benar. Lu masa salahkan dia juga? Tuhan itu begini, ketika kita berbuat dosa, Tuhan itu sudah memang sistemnya itu berdampak kepada keturunan. Nah kalau lu udah tahu berdampak. Oh, jadi berdampak keturunan. Ya kan, Gara-gara bapak-bapak yang salah. Aku adalah Tuhan pencemburu yang akan Menghukum, membalaskan ya. kesalahan bapak-bapaknya sampai ke keturunan ketiga. Kan dan bilang gitu. Nah, kalau lu udah tahu Tuhan seperti itu, ya lu jangan, lu berusaha dong. Artinya Tuhan kalian pendendam. Bukan pendendam. Tuhan itu, loh, kalau lu sakitin hati Tuhan, Apa salah anak sama cucu nih sampai keturunan ketiga? Kan kasihan dong, anak sama cucu nggak ada salah. begini. Dia juga nggak bisa milih mau lahir di keluarga mana. Biasanya begini, ketika bapaknya tabiatnya jahat, itu akan turun ke anaknya. Karena Tuhan tahu, ketika bapaknya jahat, ini pasti anaknya juga jahat. Tapi banyak bang, Makanya Tuhan bilang, bapaknya bangsat, anaknya bagus. ya itu kan ibarat kata karena mungkin dia sudah bertobat, sudah berdoa gitu loh kan, diputuskan kutu keturunan. Tapi kalau pada dasarnya ketika belum ada keselamatan itu, maka Tuhan itu dosa bapaknya itu akan selalu berdampak ke anak-anaknya. Makanya Tuhan bilang jangan lo berbuat dosa, nanti akan berdampak kepada keturunan ketiga gitu loh. Makanya ketika Bapak lu kan nggak benar bang Luga, artinya lu berdampak nih. apa? Bapak lu kan poligami, kawin cerai, bercerai kawin lagi, Ya, kutuknya turun ke lu, berdampak. lu rasain. Loh kan makanya kan ketika bokap gua bercerai kan secara ekonomi udah pasti jomplang kan, karena bokap ke sana bokap ke sini ya. Tapi kan karena gua dipilih Tuhan, akhirnya kutuk itu dihapuskan sama Tuhan sama gua, makanya gua bisa jadi penginjil, makanya gua bisa jadi hamba Tuhan kan gitu. Banyak juga itu pendeta kutuknya jalan terus bang, makan hidupnya nggak benar. Nah makanya ya lo perlu minta didoain sama hamba Tuhan supaya lo doa kelepasan gitu, jadi supaya hidup lo dipulihkan seperti itu. Wah kacau nih ya. Kacau di situ. Oke, kita lanjut ya ke Jangan kita berikut. ngajarin Yesus pula lo ajarin kan enggak. Ngapain aku ajarin Yesus? Iya, Orangnya nggak ada di sini. Makanya Aku ajarin kepada orang-orang Kristen supaya sadar. iya, kan kita kan diajarin sama Yesus. Kalau kita diajarin sama Yesus, lu nggak bisa ngajarin kita karena kita gurunya Yesus. Guru kalian bukan Yesus, Paulus. Paulus apaan? Paulus. Paulus apa ajarannya Paulus coba? Itu surah-surah Rasul Paulus, itu surah-surah dia, ajaran dia itu semua. Ajaran dia? Ajaran dia dirikan gereja. Ajaran Yesus dia bilang, melakukan "Jadikanlah penyembahan." segala murid-muridku." Apa? Penyembahan kepada Yesus. Penyembahan kepada Wahyu Yesus, ajaran 5:6 Paulus. disembah kok, Wahyu 5:6 itu ajaran Yohanes. Ajaran Yohanes. Iya. Yohanes yang terkontaminasi Paulus. Apanya? Kok Yohanes itu 12 rasul Yesus, gengsinya tinggi bro. Udah tua, nggak ngerti apa-apa dia. Nggak Mimpi. bisa orang mimpi apa? Orang dia murid-murid kesayangan Tuhan Yesus, dia yang Nggak pernah dia jadi murid kesayangan, itu fitnah kepada Yohanes. Apaan ya? Buktinya apa coba? Buktinya apa? Buktinya dia nggak pernah disayang. Ya buktinya apa? Kok buktinya nggak? Bukti yang gimana sih? Itu teorinya kacau loh. Sekarang gini, Coba. harusnya kalian yang membuktikan karena kalian yang bilang Yohanes itu adalah murid kesayangan. Tapi nggak ada bukti bahwa dia adalah Tapi kok? Iya. Terus? Paulus nulis lebih banyak. Iya, ajaran Paulus sama ajaran Yohanes sama nggak? Enggak. Oh ngaco loh. Iya, Rasul Yohanes dibilang Yesus raja segala raja, 1 Korintus 15 Yesus adalah raja segala raja. Raja. Nah. Kalau Paulus bukan jadikan raja, jadikan Tuhan. Iya, raja segala raja kan itu kan sama dengan Tuhan. Matematika lu gimana sih lu? Loh, raja segala raja. Matematika. Tunggu. Raja segala raja. Raja surga. Enggak, raja segala raja itu emperor.
Kekaisaran Romawi, raja atau kaisar Romawi membawahi kerajaan lain nggak? Iya. Setiap kerajaan yang dibawahi ada raja nggak? Iya. Jadi julukan kaisar apa? Raja dari segala raja kan? Oke. Raja di mana? Di mana? Apanya? Di mana dia raja? Di bumi. Ya di bumi kan? Di akhirat juga kalau udah meninggal juga pasukan. Colo sih, emperor pula di akhirat. Yesus itu raja di surga, dulu sebelah kanan Bapa. Contoh nih, Emperor Cina si Huangti. Lu tahu terakota kan? Yang tanah liat manusia tuh. Kenapa dibuat itu? Untuk menemani si Huangti di alam baka. Wah, alam baka jadi Iya. Yesus raja di surga dulu sebelah kanan Bapa. Itu klaim. Siapa? Itu klaim. Siapa yang klaim? Ya kalian yang ngeklaim. Yesus yang ngomong kok. Aduh, kapan Yesus ngomong? Sekarang gua tanya, lu tahu dari mana? Oh tunggu dulu, ini kok kita jadi debat teologi? Iya, Balik lagi. nggak masalah. Nggak, gua malas debat teologi karena lu nggak bawa data. Nggak, lu nggak bawa data. Sekarang gini. Nggak. Yesus Kita yang ngomong ini podcast, woy, bukan debat. Iya, nggak masalah. Justru kita Yesus lanjut. kayak gini. Kita Makanya lanjut. lu undang nanti kayak nama mama gua biar Ya. belajar semua. Jadi kita lanjut. Ya, Silakan, ini silakan. yang lagi viral lagi yang kedua. Tadi udah jelas ya tentang si Brian Siawarta. Ya, tentang Brian Siawarta itu udah jelas bahwa menurut Luga itu sesat karena nggak mungkin. Karena Dan menurut dia Luga juga pasti menolak para nabi itu. ya, karena menurut Luga itu hanya seperti kain kotor, semua perbuatan baik nggak ada nilainya. Betul. Oke, semua perbuatan baik nggak ada nilainya. Ya. Ini sangat Kristen sekali karena ajaran Kristen itu mengatakan bahwa lu nggak percaya Yesus, lu mau sebaik apapun, seumur hidup lu menyumbangkan ke fakir miskin, lu demi fakir miskin lu nggak makan pun Kan nggak ada harganya, ayat itu kan. masuk neraka. Iya, Ya. di mulai ayat itu. Oke, ya ayat. Kesalahan manusia seperti kain kotor. Wih, Udah, ngeri. putus itu. Ya, jadi bagi teman-teman Yang berpanjang ya, lebar. yang Muslim yang suka buat baik buat orang Kristen jangan, nggak ada gunanya soalnya ya, nggak ada nilai ya. Jadi stop aja ya, nggak usah dibantu-bantu lagi. Apanya? Jadi kalau ada umat Muslim nih suka membantu orang, terutama orang Kristen, nggak usah dibantu lagi lah ya, Ya nggak ada udah, harga. nanti orang Kristen pun nggak mau bantu lo ketika lo kena bencana. Kita lanjut nih Bang Luga ya. Oke, lanjut. Jadi saya mau nanya nih Bang Luga, ini kan lagi viral juga nih pernyataan pendeta Gilbert Lumondong nih, ini karismatik nih sama kayak Bang Luga nih, yang ya kita tahu lah viralnya karena menghina zakat dan mengatakan bahwa umat Kristen itu lebih enak karena bayar 10%, nggak perlu capek-capek, ya aturannya nggak ada, terus juga ibadahnya lebih enak. Pandangan Bang Luga tuh benar nggak? Kalau orang Kristen tuh karena bayar 10% jadinya lebih enak? Ya memang kalau dilihat dari segi enaknya lebih enak jadi orang Kristen. Tapi kan kita nggak perlu membuat orang tersinggung, ya kan? Jadi Gilbert tuh membuat orang tersinggung. Ya buktinya orang banyak tersinggung kan gitu. Jadi lebih bijak lah, ya kan? Kalaupun ingin menyampaikan kami lebih enak, ya artinya ya jelaskan saja. Tetapi ya tetap kita jangan bernada mengejek. Kalau udah mengejek kan nanti orang disangkanya lo ngeremehin gue kan gitu. Kalau bisa ditanyakan saja menurut anda lebih enak mana kan gitu supaya nggak ada yang tersinggung. Gitu. Ya, kita perlu jaga-jaga perasaan orang juga kan. Kita pun kalau disakiti juga nggak mau kan, diri kita juga jaga perasaan orang. Dan kalau memang mau mengatakan lebih enak ya bikin dalam konteks dialog apa yang membuatnya enak gitu. Karena seminggu sekali, habis itu cuma duduk nyanyi-nyanyi. Iya kalau menurut gue sih memang lebih nyantai. Lebih nyantai belum tentu lebih benar. Bukan lebih benar, belum tentu benar kan? Kalau menurut gue yang apa yang diajarkan Yesus udah enak bener lagi kan gitu. Udah enak benar lagi? Iya. Oh udah enak benar lagi, tapi Iya. bayar 10%. Bayar 10%. Bang Luga setuju 10% ya? Oh iya setuju sekali. Setiap pendeta yang menolak 10% biasanya itu gereja-gereja miskin. Gereja miskin yang nolak 10%. Jadi 10% itu ngasih ke pendeta atau ngasih ke orang miskin? Kan pendeta ini kan punya tim, dia kan perlu gaji orangnya. Misalnya kayak lo nih, Iya, kalau semua ngasih ke pendeta dan timnya, bagaimana nasib orang miskin? apanya? Nasib janda-janda yang kelaparan, anak-anak yang Kan terbengkalai. persepuluhan itu kan bukan cuma persepuluhan aja. Misalnya saya kasih misalnya saya punya 1 juta kan, 100.000 saya bikin persepuluhan. Kan saya masih punya 90%. Janda datang ya saya kasih. Waduh. Dari yang 90% ini. Dari 90% ngasih lagi, artinya sisa berapa? Kan 90% juga kan banyak bro. Masih banyak. 900.000. Nah ada janda lewat. Yang 10% ini nggak usah lu kutak-katik. Ini buat kerajaan Tuhan, buat rumah Tuhan kan supaya penginjil bisa hidup, para pendeta bisa hidup. Ini juga penting, jangan cuma janda yang penting. Ya kan? Kalau semua nanti lo kasih ke harta ke orang miskinnya jadi kaya, lo jadi gembel, lo mau gitu loh. Ada orang miskin, lu kasih semua harta lo, dia jadi kaya, lo jadi gembel jadinya. Ngapain juga lu kasih semua? Nah iya makanya kita kasih ke orang miskin sedekah, artinya kasih 10% ke pendeta ke rumah Tuhan.
Kan pendeta kan punya tim, punya singer, punya pemain musik, itu kan semua digaji semuanya, nggak bisa main gratis saja. Kalau mau yang gratis, ya lu kebaktian aja di rumah sendiri, nggak usah lu ke gereja, ya kan, gitu. Nah, kalau ada orang miskin, kan 90% masih ada nih. Ya yang dari 900.000 ini lah, lu mau kasih cepet, mau kasih gocap, terserah lu. Ada yang lebih miskin lagi, ya ambil dari 90% ini. Yang 10% ini jangan lu colek, karena ini kan orang juga perlu nginjil. Banyak sekarang orang nggak memberikan perpuluhan, akhirnya penginjil nggak jadi nginjil gara-gara nggak ada duit. Tapi posisi Gilbert tuh udah kaya. Dia kaya kan, dia kan berjuang dari mudanya. Lo baru umur berapa sih lo? Baru 35. Dia udah 60. Oh 60 aja masih lo kritik, lo udah gila apa? Bill Gates aja duitnya 3.000 triliun, nggak pernah lo kritik, tapi orang Bill Gates kerja kalau kalau kira jadi pendeta nggak kerja. Wah kacau lo. Pendeta itu lebih capek kerjanya daripada Bill Gates. Tapi dia ngutip. Apa? Walaupun dengan cara ngutip. Ngutip apa? Ngutip dari jemaat. 10%. Begini loh, gue udah capek ngedoain lo. Gue udah capek, gua. Tapi lu bilang tadi ngomong nggak capek. Itu lalu pilih kerjaan kayak gini. Itu kan masih ada penjelasannya lo. Aduh, kan lu bilang lebih enak jadi pendebat, jadi pendeta cuma ngoceh. Iya, tetapi kan jadi pendebat itu nggak capek fisik, tapi kan capek otak, ya kan? Pendeta itu pekerjaan, sama kayak nyangkul. Nah ini bedanya bang. Kalau ustadz itu bukan pekerjaan, kalau pendeta itu pekerjaan ya. Iya, artinya mau bukan pekerjaan, intinya kan lu berangkat, jalan, bergerak menuju tempat masjid. Kalau pendeta ke gereja, menyiapkan bahan, jangan sampai salah ngomong, harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Oke, mungkin langsung aja. Aku nggak ada masalah perpuluhan, tapi Bang Lugas setuju. Cuman satu lagi, masalah ya, ini kemarin sempat disinggung juga. Gereja itu sering sekali nih. Di satu tempat sudah ada gereja lain nih. Tiba-tiba gereja lain lagi buka lagi di depannya malah. Di depannya karena anggap apa? Anggap yang sudah ada di sana tuh saingan, bisa kita rebut dombanya, saling mencuri domba. Itu gimana tanggapan Bang Luga? Saling mencuri domba. Di PIK ini kan daerah Kristen, ya kan, yang punya juga orang Buddha atau orang Kristen atau siapa lah gua ngerti itu, tapi setidaknya banyak kan orang Chinese, ya kan. Nah orang akan berlomba-lomba bikin gereja di sini, mau ngapain coba? Mau berebut domba? Mau berebut domba, jelas. Jadi lu akui antar Kristen tuh berebut domba? Oh iya, makanya mereka ini nggak punya wibawa ketika dia nginjil. Nah ketika gua ngomong, kenapa mereka nggak bisa ngelawan gua? Karena mereka nggak punya wibawa. Tapi mereka punya duit. Punya duit tapi nggak punya wibawa, blow on. Punya duit tapi blow on gitu loh. Kenapa blow on? Karena yang dipikirin gimana caranya gue biar dapat duit? Bukan gitu caranya. Mana orang yang belum mengenal Tuhan, itu lo danain para penginjil. Ketika mereka memenangkan jiwa misalnya 1.000 orang, yang 1.000 orang ini juga nanti akan ngasih persembahan. Capek jelasin kepada orang yang tidak percaya Yesus, lebih enak menjelaskan kepada orang ya yang memang Kristen tapi dari gereja lain dipindahin dengan menawarkan, oh gereja kita lebih enak loh, gereja kita ada ini, gereja kita ada ini. Namanya bukan pendeta, lo pebisnis namanya. Mending lo jangan jadi pendeta, lo jualan aja lo di Glodok. Tapi kenapa kebanyakan pendeta seperti itu? Ya karena pendeta itu satu, dia orangnya nggak mau capek, nggak mau kerja keras, ya kan, dan dia berpikirnya kan seorang pengusaha besar itu dia ingin membesarkan usahanya, dia kan pasti invest, ya kan. Nah sama, ketika seorang pendeta pengen gerejanya besar, dia investnya kemana? Ini invest ke penginjilan, bukan beli alat musik, bukan bangun gereja, bukan bikin gedung. Lu bikin gedung juga kalau orang yang datang cuma 3 orang, apa gunanya? Makanya sebagai seorang pendeta, lu keluarin dana lu buat invest kemana? Invest ke para penginjil, supaya para penginjil ini punya dana untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa baru ke gereja. Ini enggak bikin gedung yang besar, jemaatnya enggak ada. Nanti dicari. Apanya? Jemaatnya dicari dari gereja lain. Nah kalau lo nyari dari gereja lain, itu namanya lo pedagang, dan lo siap-siap aja lo harus neraka. Peternak itu mereka mah. Hah? Kan gembala itu kan peternak. Ya seorang gembala itu jangan lo pikirin duit terus. Cara menghasilkan duit yang terbagus itu adalah ketika lo mengucurkan dana untuk pemberitaan Injil, lo mendanai bagaimana para rasul membuka gereja-gereja. Itu yang lo perlu danain. Nanti ketika mereka memenangkan jiwa, lo nanti yang menggembalakan. Sama prinsip dagang juga kan begitu. Ketika lo ingin menjadi kaya, lo harus invest. Tapi kalau lo nggak mau invest, lo cuma mau kepilih itu, yang akan berkembang sampai kapanpun. Makanya banyak gereja karena nggak berkembang akhirnya curi-curi domba.
pindahin domba A ke domba B. Oh, pendeta kalau udah dicuri dombanya paling ganas, paling ngamuk. Gue pernah mau dikejar gue gara-gara cuma gue bawa beberapa pendoa ibu-ibu, gue ajak ke satu persekutuan, itu lu gue tanggungan udah mencuri domba. Gue bilang nih orang stres nih pendeta nih, gue bilang siapa juga yang mau mencuri domba. Kita kan juga butuh orang-orang yang mendukung penginjilan. Nah harusnya sebagai pendeta kita dukung penginjilan, kita kucurkan dana untuk penginjilan sehingga dana itu bisa dipakai untuk mengembangkan gereja. Gitu cara kerjanya. Sampai makanya mereka nggak punya wibawa. Nggak punya wibawa ya? Nggak ada. Oke, artinya yang punya wibawa Bang Luga. Ya ketika kita lebih banyak memberitakan Injil, wibawa kita akan lebih dahsyat. Ya lo lihat gue sekarang, siapa yang bisa ngimbangin omongan gue? Gue tebas habis langsung selesai. Ya, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa ngelawan gue. Iya, tapi kita juga dengar gini Bang Luga. Ada gereja nih mau dibangun ke satu daerah, dipersulit. Dengar kabar yang persulit itu adalah gereja dan pendeta yang sudah ada di situ. Itu benar Karena ya? takut jiwanya dia domba-dombanya diambil. Itu benar. Benar. Terjadi seperti itu. banyak, tapi Banyak. nggak semuanya. Artinya yang mencegah pembangunan gereja itu lebih banyak dari kalangan Kristen sendiri. Bisa jadi karena para pendeta sekarang pun banyak sekali yang ribut cuma masalah pindah-pindah jemaat. Gembalanya marah. Iya, sama kayak di debat. Di gitu. debat juga gitu kan. Wak Donat marah gara-gara domba dia dicuri Pak Bom Nah, marah. iya, seperti itu, diambil Paudiam. seperti itu betul. Jadi sekali. bagi mereka ini artinya jemaat itu nggak lebih daripada sapi perah dong. betul banget. Makanya gua mau ciptakan pendeta yang ngikutin gaya gua. Lu jadi gembala, lu kucurin dana ya untuk mendanai misionaris dan penginjil. Nah, misionaris dan penginjil ini akan membawa domba-domba baru. Misalnya domba Buddha 1000 domba, domba dari Konghucu 1000 domba. Ini jiwa-jiwa baru, ini Artinya lo mau ngambil jiwa dari Islam dong? Karena di Apanya? Indonesia kan paling banyak Islam. semua mau kita kuras. Waduh. Memang kerjanya kita nguras domba. Ini namanya rasul. tunggu, bukan Jadi, kelas domba dong. segala bangsa. Lo menjadikan orang dari manusia jadi domba. Bukan. Kita mau jadikan semua murid Yesus. Nah, itulah Aduh, nggak gunanya benar para lo. rasul. Tapi itu melanggar undang-undang Indonesia lo. Apanya? Mengajak orang sudah beragama itu pelanggaran undang-undang. Undang-undang ini perlu dirubah karena undang-undang ini tidak sesuai dengan kerajaan Tuhan. Artinya Karena Kristen doang yang suka melanggar undang-undang dong kalau gitu. Apanya? Kristen doang soalnya Ya yang sekarang cocok. sebenarnya yang benar-benar punya undang-undang kita ini ditentukan bukan undang-undang bumi tapi undang-undang yang di atas. Tiba-tiba lu kena tsunami, siapa yang lo salahin? Waduh. Pas lu ketemu sama Tuhan. Nggak benar nih. Beda, kan? Nggak boleh dong. Tuhan, Pak Prabowo, kami kena tsunami. Lah memang itu hanya kehendak Allah. Paling digituin lo. Artinya segala ketika lo kena tsunami, bukan pemerintah itu ngurusin lo. Sekarang dikembalikan lagi kepada yang di atas. Artinya yang punya undang-undang tuh yang di atas. Ya, Jadi gitu. tunggu dulu, dia penonton dengar ya. Artinya menurut Luga, orang Kristen itu akan terus mengajak umat Muslim untuk jadi domba. Bukan terus Yesus bilang Wajib. kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Iya, tadi kan Pak Luga bilang, jadikan kan. Segala bangsa muridku. Iya, artinya gini, orang di Indonesia nih, 87% warga Indonesia Islam. Tentu saja ini istilahnya kolam yang paling banyak ikan lah. Betul. Di antara Buddha kan lebih banyak Islam yang bisa dipindahin. Ya. Jadi kalian akan Peluangnya terus, besar. peluangnya lebih besar. Jadi kalian akan terus. Kalau dilihat dari pasar modal, ini pasar modalnya luas banget Ya. gitu loh. Nggak, jadi Berat. artinya kalian akan terus mengajak orang Islam untuk jadi Kristen. Bukan terus karena Tuhan menyuruh kita memang angkutlah mereka, masukkan ke kandang supaya mereka diselamatkan seperti itu. Oke, siap. Ya, jadi akan diangkut nih semua ya. Jadi Kristen aja semua ya, kalau perlu Indonesia deh. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kan apalagi bos gue udah mau datang nih. Jadi kalau ditangkap Ketika nih, bos gue udah mau datang apa? kalau misionaris nih lagi penginjilan karena melanggar hukum tuh ditangkap gimana tuh? Salahkan pemerintahnya gitu. Kita nggak usah takut ditangkap sama manusia. Lu takut kalau ditangkap sama Tuhan. Kalau langsung dilemparin tiba-tiba pala lu ditabrak truk itu lebih mengerikan daripada cuma ditangkap-tangkap sama pemerintah. Oke. Pemerintah suruh bertobat. Artinya nggak usah peduli dengan hukum undang-undang di Indonesia, tabrak aja. Yang penting ajak orang jadi Kristen. Bukan tabrak begini. Kita juga ngasih pengertian, Pak Presiden, Pak Perintah, Pak Bupati, Pak Gubernur. Bapak harus tahu. Bapak pun jadi gubernur yang pilih rakyat. Rakyat itu Mayoritas Islam. sebentar dulu. Kan gubernur ini kan sebelum pilkada kan dia kan cari-cari muka dulu sama para pendeta. Shalom, biar jemaatnya nyoblos dia. Artinya lu juga jangan lupa ketika lo mau jadi gubernur, jadi bupati, lo kan juga minta
minta bantuan dukungan suara dari pendeta, dari ulama. Lebih banyak ulama punya bantuan atau pendeta? Iya, artinya jangan ngomong kayak gitu doang. Memang secara jumlah kita kalah, tetapi secara kekayaan alam kita menang. Loh, kekayaan alam pula. Kekayaan alam punya negara. Punya orang Kristen. Batu bara yang punya orang Kristen. Loh, kok Freeport jadi punya orang Kristen? Iya, Punya negara Indonesia. punya negara, tapi yang tinggal di sana orang Kristen. Loh. Kan semua kita jadi NKRI. Pas pula lagi Kristen, mana tahu besok jadi Islam. Iya, makanya lo jangan bilang kami lebih banyak. Itu juga nggak boleh ngomong begitu, karena kita ini satu kesatuan. Jangan lo bilang kami lebih banyak. Emang lo bukan kesatuan NKRI? Kesatuan. Nah, iya, makanya jangan lo bilang kami lebih banyak, kami lebih sedikit. Enggak. Bukan. Lo banyak kita. Iya, Nah, tapi emang maksain orang untuk jadi pindah agama lu. Ini bukan nggak boleh. maksain. Ketika Yesus berkata, Amanat agung itu jadi harus direvisi. Direvisi apaan? Amanat agung. Mau dilelepin pala lo ke lautan api. Yesus kalau emosi ngeri loh. Tiba-tiba dibom. Wih, ngeri. Kena tsunami, ya kan? Jadi Yesus suka hukum orang kayak gitu. Kalau kepala batu, kalau enggak ya dia Loh, mau ngasih. kalau tsunami yang kena korban itu nggak ada pilih-pilih tuh. Malaikat pencabut nyawanya lihat, oh ini jahat dicabut, yang baik nggak dicabut. Semua kena loh bang. Ketika terjadi tsunami, Tuhan Yesus udah ngasih penglihatan, dia gituin tangannya. Kasihan anak kecil yang nggak berdosa. Sadis dong Yesus. Makanya ya Tuhan bilang, Ya tunggu. Ini kalau bicara tuh nih, Riva, ya Uni Riva, Ya. ya Bang Luga kenal juga. ya, Kemarin kakinya cedera, gara-gara naik ke atas kursi joget-joget jatuh sendiri. jatuh. Ya. Terus Terus kalau kita bicara dia jatuh nih, ya setelah jatuh kan semua channel-channel Kristen bilang iya kena azab nih, kena azab tuh. Iya. Itu beneran Yesus ngajak dia? betul. Sadis sekali Yesus. Yesus dorong dia. Ya kan Tuhan Yesus bilang begini, ketika engkau tidak percaya kepadaku, ya kalau kata orang Islam bilang laknatullah, memang laknat yang akan ada. Makanya lu percaya, lu tahu Bukan kayak gitu. kalau kata orang Islam bilang, ya kan kalau bahasa Kristennya laknat Yesus lah kira-kira gitu. Yesus melaknat orang. Oh gitu. Jadi Yesus melaknat. Oh iya. Jadi makanya- Luga, kita gini, Uni Riva bilang artinya Yesus yang dorongin dia. Bang Luga setuju ya? Dia didorong sama Yesus jatuh gitu. mungkin Yesus suruh malaikat udah tendangkan dulu kaki ini bocah. Patahkan gitu. Jangan dipatahkan karena Patah deh masalah kaki yang kemarin. Oh patah. Patah. Ya makanya bertobat tahun diri Pak. Ya gitu. Wah sadis nih ya. Kalau kita kan sudah pernah ke sono, udah pernah ke tahta Bapa, jadi kita udah tahu. Sementara kan kalian kan masih ngomongin Bapa, kita udah pernah ke tahta Bapa. Tata bapak di Udah pernah mana? lihat rambut Bapa? Hah? Belum. Jubahnya udah pernah lihat belum? Loh bapak pakai jubah? Wah, Waduh kacau nih. Bapak bisa dilihat rupanya. Bapak tuh bisa dilihat tapi nggak kelihatan wajah, cuma matanya kelihatan. Jadi ayat itu kalau kita lihat bapak musnah kita bohong itu ayat itu. apa ya? Melihat Itu Tuhan kan berlaku kan kepada waktu Yesus ngomong kepada orang-orang di bumi. Tapi kalau orang itu sudah di surga Kudus, beda. kalau untuk khusus para nabi bisa. Oh khusus para nabi bisa lihat Iya bapak. kan Yesus bilangan 12 ayat 6 berkata aku akan berbicara. Mana ganteng bapak sama Yesus? Apa? Bapak sama Yesus siapa lebih ganteng? Bapak sama Yesus sebenarnya sama seperti bapak sama anak ya mirip-mirip, Mirip. tapi beda. Oh, Ini sebenarnya udah percayaan tingkat Yesus. Sebenarnya gua nggak perlu ngomong tapi udah gua ngomong lah. ya tapi kan anak sama bapak walaupun sama-sama ganteng tetap ada yang lebih ganteng bang. Ya kira-kira ya anak sama bapak ganteng, cuma agak beda dikit karena itu kan bapak. Kira-kira seperti itu. Iya siapa lebih ganteng saya tanya menurut Bang Luga yang udah lihat kan Bang Luga bilang udah lihat. Yang namanya bapak biasanya bapak lebih ganteng. Artinya Yesus kalah ganteng dari bapak. Ya sama-sama ganteng lah. Sama-sama ganteng tapi lebih ganteng bapak artinya. Ya beberapa teman-teman kita nanti bisa lu undang ke sini, salah satu ibu yang sudah pernah dibawa ke tahta bapak itu perlu lo Undang. Oh siap. Ya. Siap. Ini jadinya kita konten-konten aneh nih teman-teman ya. Udah konspirasi, alam roh. Waduh, ini kok bukan jadi podcast nih bang? Jadi Nggak masalah kita ngalir aja. supranatural nih. Nggak masalah kan kalau lo ngomongin satu sisi juga kan orang bosan. Jadi kita perlu berwarna-warni supaya ada berkesinambungan bisa bertahan lama. Kalau cuma monoton lama-lama nggak bertahan lama, akhirnya bubar. Ya karena memang orang Indonesia suka yang halu. Boleh lihat gua, bukan halu. Begini loh. Kita kan ngomongin Tuhan. Kalau kita ngomongin Tuhan kan otomatis kan kita ngomongin surga. Karena Tuhan ada di surga. Jangan kita mau ngomongin Tuhan, kita ngomongin surga nggak mau. Namanya kita jadi gila. Kita ngomongin Tuhan mau, tapi ngomongin tempatnya Tuhan nggak mau. Itu namanya orang gila. Orang gila Bukan jangan tempat dimarah. Tuhan dulu dong.
Hah? tempat kita setelah kita meninggal juga. Surga kan tempat kita. Makanya nggak salah dong kita omongin. Jangan kita bilang oh, surga halu. Ya pertanyaannya, lu pernah ke sono nggak? Enggak. Nah, kalau lu nggak pernah, ngapain lu ngomong halu? Oh itu seru dong Bang. Nanti kita lain kesempatan kita bahas. Karena surganya Bang Luga nih beda teman-teman ya dengan surga. Surga Bang Luga beda dengan surga orang Kristen lain. Ada apa? Sama orang Kristen lain banyak kan beda Bang. Mana? Siapa orang Kristen mana? Lu belajar sama gua. Yang mana bom? Siapa sih? Iya orang Pak Bom dan teman-temannya nggak ada surga tingkatan-tingkatan seperti Bang Luga. Apalagi kalau ngomongin Jangan gua. surganya ada sate padang, ada sate padang, ada kue tiaw kan. Pendeta mana? Iya masalah surga yang punya. Pertanyaannya dia udah pernah ke sono belum? Belum. Nah terus ngapain lu ngajarin orang? Enggak, sekarang gini, surga yang punya kue tiaw, mie ayam tuh Bang Luga. Orang tuh nggak punya. Orang tuh nggak punya. Oh jadi maksudnya di surga lu makan angin gitu? Nggak tahu. Apa yang lu makan? Menurut mereka nggak ada. Menurut mereka kalau kita surga Islam beda. Ya udah lu nggak makan berarti udah lu aja nggak makan. Kalau gua makan. Oh besok saya panggil orang Kristen aja deh, jangan gua deh. Kok tadi aja gua makan nambah. Iya. Setelah di surga pun gua nambah makannya. Makan kue tiaw, makan mie goreng suka-suka gua. Karena itu adalah berkat Tuhan. Kenapa harus kita larang-larang orang makan? Lu aja nggak makan. Kalau gua makan sama Tuhan sama bapak gua. Oke. Siap. Itu di lain kesempatan ya, karena kalau bahas surga ini panjang nih teman-teman ya. Ya, kita akan undang kalau perlu teman-teman Kristen yang beda pendapat dengan Luga, nanti kita coba boleh, kita ngobrol ya. Makanya lo bikin sofa tambahin Iya, kita tambah. Kita tambah sofa aja. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng dan di subscribe tentunya ya, biar channel ini bisa terus mengedukasi dan menghibur. Yuk, assalamualaikum semua teman-teman. Ada sih tuh